Yang tidak berhalangan boleh dinyalakan videonya. Nih, soalnya urutannya Ibu loncat-loncat ininya. Apa namanya? Partisipannya. Oke, lengkap 31. Baik. Sesuai dengan ini ya. Walaupun kita sudah siang, tapi kita mulai dengan doa untuk kelancaran proses belajar. Jadi kita bergilir kan ya. Nah, silakan presensi yang pertama. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang tambah lagi salam sehat. Nah, salam sehat ya. Ibu sehat karena tadi habis divaksin. Vaksin yang kedua di kantor pusat di JP. Nah, tadi pagi-pagi sekali meluncur ke sana cepat, nggak prosesnya nggak lama, udah deh jam setengah 10, jam 10 udah sampai rumah lagi. Siapa yang belum divaksin? Masih ada? Oh, masih ada ya. Sabar ya, ya. Ini yang muda-muda memang belum dapat giliran nih. Ini bukan karena Ibu udah 60 enggak. Ya, karena dari kantor wajib nih. Jadi digabung sama DJKN, digabung sama ini petugas apa namanya yang kan dari kantor pajak gitu ya. Jadi kami rombongan-rombongan banyak sekali kayaknya beribu-ribu yang di Jakarta. Ya moga-moga nanti setelah vaksin kalian bisa masuk ke kampus ya, bisa datang ke kampus. Oke, baik. Yang pertama coba kita review. Kemarin tentang apa ya? Erna Arayan ya, silakan. Erna dulu, Erna. Bu, kemarin kita perkenalan terus Videonya di off kan nggak apa-apa? ya tes Bu. Jadi kemarin itu kan minggu kemarin perkenalan, terus sama perkenalan tentang etika sedikit, sama iya Bu itu Bu. Apa ya? Etikanya kemarin menurut kamu apa? Yang sudah resume kan ya? Apa yang bisa kamu ceritakan dari resume kamu? Oh, dari resume ya Bu, tentang secara etika. Nah, Terus isinya apa? Etika itu berasal dari bahasa apa ya? Bentar Bu, saya lupa Bu. Gak apa-apa, lihat. Yunani. Ah, tuh udah dibantu Yasmin ya. Yunani. Artinya timbul dari kebiasaan. Timbul dari kebiasaan. Erna, masih mau lanjut? Erma.
Ya Bu, maaf tadi ambil headset Bu. Oh iya, terus kita beri kesempatan Erma ya buat bercerita. Nah, kita dengarkan Erma bercerita. Jadi etika itu kan berasal dari bahasa Yunani yang artinya timbul dari kebiasaan. Itu menurut K. Barthes. Barthes ya. Terus ada juga etika bisnis. Etika bisnis adalah, ini seingat saya aja ya Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak mungkin yang nggak inget kan ya. Iya Bu. Etika bisnis itu pemikiran atau refleksi tentang moralitas, ekonomi, dan bisnis. Terus menurut etika itu bukan merupakan suatu seperangkat larangan khusus yang berhubungan dengan perilaku seksual. Terus bukan merupakan sistem yang luhur, ideal, dan juga bukan yang kaku gitu. Terus etika bukan merupakan sesuatu yang terus ada juga 3 bagian utama etika. Yang pertama itu metaetika, yang kedua etika normatif, yang ketiga saya lupa Bu. Oke, ada yang mau melengkapi? Etika terapan. Etika terapan. Etika terapan. Oke. Wah, ini TikTokan nih Erma sama Yasmin. Oke, lanjut. Sejarah etika ada banyak versi, Bu. Kamu mau yang mana? Saya yang ini, sejarah moralitas Kristen, itu yang paling pendek Bu kalau menurut saya. Jadi menurut Roma itu Tuhan itu sudah menuliskan moral-moral di hati setiap orang. Hukum ini gimana ya? Setiap orang ini memiliki moral di hatinya untuk berbuat baik. Dan apa ya Bu? Saya lupa Bu, saya cuma ingat itu aja Bu. Oke, udah. Cukup. Ya udah. Nah, makasih Erma. Dilanjut, siapa yang mau lanjut tentang sejarah? Ya Bu, terima kasih. Yasmin mau lanjut sejarah tadi. Menurut ini ya. Yang lain ada yang lain? Ada banyak Bu sebenarnya. Salah satu aja. Ya. Mungkin yang dari ini etika abad pertengahan. Etika itu sebagai garis tajam pemisah antara filsafat dan teologi. Itu menarik sih menurut saya. Menariknya kenapa? Karena apa ya? Saya setelah baca-baca itu tuh, ini tuh etika tuh juga mempelajari tentang filsafat gitu Bu. Jadi sebenarnya yang apa tuh namanya teori-teorinya itu menarik. Nah tapi dia tuh dipisahkan juga dari teologi, kan religi kan Bu. Nah itu tuh sebagai pemisahnya gitu Bu. Karena filsafat kan kadang menyenggol religi gitu Bu. Bukan menyenggol, apa ya? Beriris. Ya. Nah, itu Bu. Menurut saya gitu. Jadi kalau filsafat itu kan selalu mempertanyakan kenapa ada manusia, kenapa ada orang, kenapa kita hidup gitu ya, kenapa kita ada. Nah, itu filsafat. Jadi etika itu muncul ya pada saat kenapa orang hidup itu dan kenapa dia tetap hidup gitu kan. Jadi di situ etika ya. Kalau teologi itu lebih ke betul tadi religi ya, beririsan dengan religi, tapi religi itu bukan berarti religi bukan
agama ya, bukan. Religi adalah suatu sikap gitu ya, suatu pemikiran bahwa kita ini hidup ya, kita ada ini karena kita diciptakan sesuatu, ya kalau kita sudah paham ya di agama ya Tuhan, Allah gitu ya. Nah, artinya bahwa kita bersikap religi itu adalah semacam ininya ya, semacam konsep ya di dalam etika gitu ya, konsep dalam etika bahwa religi itu ya membuat suatu prinsip-prinsip ya, di mana etika pun memberikan prinsip yang sama dengan religi gitu. Jadi teologi sama religi filsafat sama religi, artinya religi bisa jadi dia penerapan dari filsafat gitu ya. Ya kalau punya pemikiran yang abstrak seperti itu menarik ya, tapi kalau orang yang praktis, yang lebih ke praktikal gitu, itu nggak akan tertarik dengan begitu ya, Yasmin ya. Tapi kalau kamu tertarik dengan konsep-konsep yang abstrak, itu menarik sekali untuk bagaimana konsep hidup manusia, bagaimana konsep religi itu gitu ya. Itu dalam arti umum ya, bukan meinikan ke satu agama, tidak, karena semua itu ada dasar ilmu pengetahuan sebenarnya gitu ya. Oke, Yasmin, makasih. Tadi sepertinya ada yang ini, Arayan. Kamu mau lanjutkan yang sejarah atau gimana? Arayan, tadi kayaknya tunjuk raise hand. Tadi raise hand nggak? Ada kesulitan ini jaringan? Belum dengar Ibu suaranya? Belum dengar. Kamu pakai headset? Coba dibuka dulu. Mungkin belum setting ininya. Belum dengar, Arayan. Headsetnya mungkin belum kamu setting itu. Oke, masih kesulitan, Arayan. Masih setting ya? Oke. Baik, lanjut yang lain ada terkait dengan materi yang pertama. Bu, mau nanya boleh, Bu? Oh ya, silakan. Kapan itu adik Kak datang? Bu, kemarin kan di manfaat dan fungsi etika itu ada norma hukum tidak dapat menjangkau wilayah abu-abu. Nah, saya masih bingung, Bu, itu gimana ya, Bu? Tidak dapat menjangkau wilayah abu-abu, ya. Jadi wilayah abu-abu itu adalah suatu sudut pandang penilaian mengenai suatu sikap ya, suatu sikap yang kadang dia benar ya,
pada suatu situasi, tapi kadang juga tidak benar dalam suatu situasi gitu ya. Contohnya, contohnya apa ya? Wilayah abu-abu itu, oh gini, memberikan apa namanya, kepada pengemis yang di jalanan gitu ya. Itu benar atau salah? Bisa benar, bisa salah, Bu. Pada saat benar kapan? Pada saat salah kapan? Mungkin kalau benarnya itu kita kan memberi kepada mereka yang lebih butuh gitu, Bu. Mungkin belum makan. Satu sisi nanti mereka jadi malas. Gitu. Nah, ya, artinya kamu bisa membedakan ya. Oh, nah, iya. itu wilayah abu-abu. Jadi mau ngasih apa namanya? Ya, kita harus punya empati untuk memberikan kepada yang membutuhkan ya. Tetapi apakah benar ya di jalan raya nanti kalau mereka tertabrak bukannya kita juga ikut bersalah gitu ya. Karena mereka tidak pada tempatnya. Nah, sebenarnya seperti itulah nanti pemerintah atau negara harus hadir untuk pertama menertibkan. Nah, setelah ditertibkan tentunya mereka harus diurus. Ya, diurus untuk apa namanya supaya tidak mengemis di jalan lagi, supaya tidak mengemis. Nah, kesulitan mereka apa? Oh, pekerjaan, dicarikan pekerjaan. Oh, tidak punya rumah, dicarikan rumah. Oh, tidak biasanya pekerjaan dan rumah karena pekerjaan itu otomatis mereka punya penghasilan dan mereka bisa apa namanya mempunyai rumah gitu ya walaupun jangka panjang walaupun harus dicicil dan lain-lain atau menyediakan rumah dulu baru nanti pekerjaan gitu. Itu pemerintah di situ. Cuman kan banyak sekali ya pemerintah apa sanggup gitu. Tapi di Jakarta ini ya ada namanya rumah susun yang hariannya bayar 10.000 atau berapa belas ribu gitu ya untuk semacam cicilannya gitu ya. Nah, itu sangat membantu ya, sangat membantu. Nah, kalau untuk pekerjaan memang agak sulit ya karena banyak faktor. Antara lain apakah dia tenaga terampil, tenaga berpendidikan. Nah, harus dicarikan yang sesuai. Nah, di Jakarta ini Pemda sudah membuka balai latihan kerja gratis bagi siapa saja yang mau ikut. Tapi memang ada batas umur, ada apa namanya seleksi-seleksi ya, walaupun seleksinya nggak ketat. Jadi ada balai latihan kerja itu memang buat kerja, ada yang montir, apa listrik, ada yang bengkel, ada yang salon, ada yang tata boga, ada yang kerajinan ya. Nah, itu Ibu pernah ke sana gitu ya di per wilayah Jakarta, Jakarta Barat ada, Jakarta Pusat ada, balai-balai latihan kerja. Nanti dari situ itu langsung dipesan, misalnya tata boga atau perhotelan. Itu langsung mereka akan dipesan tuh sama hotel-hotel. Ya, langsung dipesan. Terus kalau misalnya ada yang mau mandiri buka salon, buka catering dan lain-lain gitu. Nah, itu harus dicarikan jalan seperti itu ya, tapi kembali lagi ya pemerintah ini perlu usaha ya, perlu usaha untuk mencarikan bukan dikasih ikan tapi dikasih pancing ya. Tahu nggak bukan dikasih makanannya seperti kita sebenarnya kita memberikan pengemis itu kita memberikan langsung makanan ya. Dalam arti kalau uang ya mereka langsung makan tapi besoknya mereka mengemis lagi. Nah, tapi kalau pemerintah harus berpikirannya berbeda. Harus memberikan kailnya ya, pancingnya supaya dia bisa tahu cara mendapat ikan gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ya, Arayan nggak apa-apa. Kamu tidak jadi Oke. Ada lagi sejarah siapa sejarah?
Bu, izin bertanya Bu, ini masih berkaitan dengan yang Sheila tadi Bu, yang area abu-abu itu. Nah, saya kepikiran kalau di kantor tuh banyak banget ya Bu area abu-abunya tuh. Jadi kita tahu itu salah, tapi kita harus tutup mata aja gitu Bu, tutup telinga gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Kan itu implementasi langsungnya gitu Bu. Iya, kamu cepet banget sih bisa langsung ke sana. Langsung tek gitu. Oke. Oh, banyak dengar ya. Banyak dengar. Ya. Pada masa-masa dulu yang banyak sekali, tapi untuk sekarang ya alhamdulillah ya kamu hidup di generasi yang sudah lebih baik gitu ya. Lebih baik artinya lebih transparan, sudah by system, itu mengurangi hal-hal seperti itu walaupun tetap saja apa namanya ada area-area tadi yang abu-abu tadi ya, abu-abunya dalam arti lebih kepada situasi di mana kita harus cepat mengambil keputusan, tetapi dengan keterbatasan banyak hal gitu ya. Contohnya untuk gugus tugas ini ya, aduh harus siapin masker nih mendadak nih waktu itu menyiapkan masker mendadak untuk mahasiswa ya yang ada di tempat kos yang waktu itu belum sempat pulang gitu ya. Itu sekitar ada 200 orang ya di awal-awal waktu itu. Terus anggarannya dari mana ya? Nah, contohnya seperti itu. Jadi tapi karena di awal-awal belum diatur, maka itu menjadi area abu-abu. Tapi setelah ke sini akhirnya disistemkan semua pengeluaran untuk gugus tugas untuk ini sudah ada, boleh dianggarkan. Nah, jadi keterlambatan aturan itulah yang salah satu juga menjadi penyebab area abu-abu itu gitu. Ya, nah itu. Jadi jangan khawatir Yasmin. Nanti kita akan setelah berapa lama bekerja kita akan tahu bahwa oh ini rasanya nggak pas gitu ya. Tapi yang apa istilahnya yang itu kalau area abu-abu kita masih bisa bertanya pada diri sendiri ya. Ini benar nggak ya? Tapi kalau sudah bukan area abu-abu seperti contohnya ibu proyek itu ya, misalnya dikasih uang gitu ya sama kontraktornya, itu sudah nggak usah pakai bertanya, nggak pakai hati nurani lagi, itu sudah memang memang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Dan contohnya ini satu ya, di awal-awal kemarin ada larangan ya PNS untuk mudik kan waktu di tahun kemarin. Nah itu ternyata masih ada yang bertanya-tanya dan juga masih ada yang akhirnya mudik gitu. Nah itu langsung kena hukuman ya walaupun orang bertanya-tanya ini pemerintah kok tega ya kami nggak boleh mudik gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Dan ya tidak memahami bahwa itu hal yang membahayakan gitu ya. Kadang kita nggak tidak berpikiran. Nah, bagusnya pemerintah atau misalnya di Kementerian Keuangan ya Bu Menteri itu kan mendapat informasi dari mana-mana. Jadi istilah kita helikopter view. Helikopter view itu cara pandangnya itu lebih bandingkan helikopter sama drone saja lebih tinggi helikopter kan ya. Cara pandangnya lebih luas. Apalagi kita cara pandang kita ya kita sendiri gitu sama lingkungan. Nah, Bu Menteri itu lebih luas bahwa ini dampak mungkin dari dialog dengan Menteri Kesehatan, dialog dengan perhubungan, dengan ini. Oh, penyebarannya kalau di dalam kendaraan umum begini-begini, kalau dari secara kesehatan berpapasan aja dulu begini-begini harus pakai masker kan belum budaya, belum ini. Nah, itu masih saja ada akhirnya melanggar. Ya, akhirnya tetap ada yang melanggar untuk mudik ya, untuk mudik. Nah, ini nih besok ini juga kita dilarang mudik lagi tentunya
ini etika ya, etika kita selaku profesi, etika PNS. Kalau itu sudah ada aturan, itu tanpa harus berdebat, itu sudah diputuskan oleh suatu tim yang memang sudah mengkaji betul-betul bahwa tidak boleh mudik gitu. Kenapa? Karena trennya belum turun. Nah, tren itu belum turun. Apalagi sekarang ibu makin dengar teman ibu, sahabatnya, ayahnya makin dekat ke area kita gitu ya, area kita yang dulu kejadiannya di sana, kejadiannya di sana. Ternyata ini sekarang kejadiannya ada yang ini saudara-saudara dekat, ada yang ini kemarin ibu rapat itu dengan pusdiklat lain, ternyata teman ibu sudah kena juga gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya, bukan area abu-abu lagi ya. Yasmin, jadi jangan khawatir kalau itu sudah ada aturannya, kamu ikuti saja gitu, ikuti. Nah, kalau itu belum ada aturannya, kita punya pimpinan. Kita punya pimpinan ya. Jadi kalau kamu ragu-ragu atau ada hal tertentu, kamu konsultasi sama pimpinan. Jangan diam aja terus kamu ngambil keputusan sendiri. Itu sering rata-rata bermasalah di situ ya. Bahwa kita mengambil keputusan yang salah pada saat kita punya pimpinan, itulah pimpinan kita yang membimbing kita gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi ingin menceritakan resume? Kalau bertanya gimana, Bu? Kalau bertanya boleh. Ini masih terkait mungkin termasuk etika yang abu-abu gitu. Tadi kan soal kerjaan ini soal sosial gitu. Nah, kan bentar lagi mungkin tadi udah disinggung mau lebaran gitu. Kalau orang yang sudah misalnya kerja di rumah kan pasti nantinya mungkin akan bertemu dengan keluarganya waktu lebaran gitu, Bu. Nah, saya tuh membaca banyak sekali adu pendapat di sosial media gitu. Saya tuh sebenarnya nggak nyaman kalau misalkan keluarga saya tahu saya sedang kuliah tapi ditanya kapan lulus gitu. Kemudian yang lulus ditanya kapan nikah, kemudian yang sudah nikah ditanya kapan punya anak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya hal itu tuh apakah memang pertanyaan itu tidak beretika atau itu sesuatu yang gitu kan, kita sebagai warga negara Indonesia tahu kan suka basa-basi dan dan basa-basinya pasti mengenai update kehidupan gitu, kayak misalkan kayak tadi kapan lulus, kapan nikah, kapan punya anak dan lain sebagainya. Nah, apakah pertanyaan seperti itu tuh dihindari atau seharusnya gimana gitu? Kalau misalkan nggak ada obrolan lain, masa tanya tanah lihat apa ya, sebenarnya kan nggak lucu gitu kan. Nah, jadi apa ya yang saya tangkap kok, aduh kok dunia ribet banget ya sekarang, kok semua tuh kayaknya gampang kayak gampang sakit hati, gampang tersinggung gitu, Bu. Itu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, ini dari sudut pandang kamu yang bertanya atau kamu ditanya? Kalau saya sih karena masih segini ya nggak mungkin tanya-tanya, dan sebenarnya kalau misalkan dari saya pun ditanya kapan lulus dan lain sebagainya, saya nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi saya lihat di sosial media kayaknya ada yang marah gitu. Kenapa sih gini-gini gitu kan? Nah, saya sebenarnya bingung lah. Kan mungkin maksudnya baik gitu. Tanya tentang update kehidupan dan lain sebagainya gitu. Kok kenapa yang ditanya ini kok malah marah gitu? Oh iya. Jadi kamu lihat pengalaman orang lain ya di sosial media. Kamu pemerhati sosial media ya. Temanmu, temanmu atau artis-artis atau sosmed ini apa namanya istilahnya warganet ya? Netizen, dan biasanya kan teman-teman juga nge-retweet kalau di Twitter gitu, Bu. Oh iya betul. Ya, pertanyaan yang sopan atau tidak gitu ya. Itu nanti kan akan melihat etiket sama etika ya, bedanya etiket sama etika di materi yang kali ini. Nah,
Jadi itu adalah etiket. Etiket yang merupakan kebiasaan di suatu apa namanya masyarakat gitu ya. Seperti contohnya di negara Amerika, Eropa itu kalau ditanya umur wanita pasti nggak sopan nanya umur. Kamu umurnya berapa gitu. Itu nggak sopan. Jadi tapi mereka sudah jelas gitu ya. Sudah jelas bahwa kalau ditanya umur, ditanya agama ya. Di Jepang itu kalau ditanya agama itu juga nggak sopan gitu ya. Kemudian ditanya hal-hal yang pribadi yang kalau kita baru pertama kali ketemu gitu ya. Itu kalau bukan online ya, maksudnya di offline ya, maksudnya kalau pertemuan gitu ya, berkenal. Jadi kalau orang Inggris itu ya di masyarakat di Inggris itu supaya menghindari hal-hal seperti itu mereka lebih senang membicarakan mengenai cuaca. Mengenai kondisi cuaca, mengenai apa namanya? Ada saja obrolan-obrolan yang sifatnya itu lebih membicarakan mengenai lingkungan dan lain-lain. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya mereka sudah paham rambu-rambunya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau di Indonesia, Ibu nggak tahu, ini medsosnya, kan kalau medsos sudah antar negara pun sudah nggak ada batas ya. Gitu ya. Artinya kalau pertanyaan yang seperti tadi Ibu sampaikan untuk bertemu dengan bertanya kepada kawan-kawan dari negara lain itu kita harus pelajari itu budaya mereka. Korea beda lagi. Ya, Jepang, Korea, Cina itu masing-masing punya budaya-budaya yang nggak boleh ditanya alamat juga, ada yang nggak mau ditanya alamat ya. Alamat rumah atau di mana tinggal. Kita kan, tinggal kamu di mana, itu biasa ya. Ya. Iya, Bu. Tapi sekarang juga Ibu agak agak membatasi tinggalnya di mana daerah sini gitu. Ibu nggak mau ngasih alamat yang kalau kepada orang yang baru dikenal gitu. Nah, untuk itu ini kembali ini sepertinya lebih ke budaya gitu ya. Budaya kalau ibu tidak suka bilang basa-basi, enggak. Itu memang keakraban yang ingin dijalin. Ya, jadi kita punya persepsi positif saja bahwa itu adalah keakraban yang ingin dijalin dengan seusia kalian gitu ya. Masa-masa itu ya, kalian memang masa-masa ditanya kuliah, masa-masa ditanya pekerjaan, masa-masa ditanya kapan menikah, masa-masa ditanya yang menikah ditanya punya anak. Kan nggak mungkin kamu ditanya kamu pensiunnya kapan gitu kan, nggak mungkin kan. Tua banget gitu ya. Gitu. Jadi itu wajar aja topik-topik umum yang akhirnya menjadi topik yang sensitif ya, yang sensitif. Kenapa sensitif? Karena tiap orang punya punya ini masing-masing lah ya, punya seperti target atau punya menurut Ibu sih lebih punya jalan hidup masing-masing gitu ya. Jadi sekarang rupanya kalau zaman dulu ya karena belum ada medsos seperti ini, kalau zaman dulu ditanya om, ditanya tante gitu. Ini lagi kuliah ya? Iya, kapan lulus? Ya doain aja cepat gitu aja. Ya paling kita bisa menjawab sesuatu yang baik gitu. Mohon doanya gitu kan. Jadi nggak perlu tersinggung ditanya kapan menikah. Kalau sambil ini cariin dong gitu. Jadi bawa apa istilahnya? Bawalah situasi itu tidak menjadi situasi yang menegangkan. Gitu ya. Capek ya kalau hidup kita selalu tegang, selalu mempunyai persepsi yang konfrontatif tadi gitu ya. Kenapa sih nanya-nanya begitu? Nah, di medsos orang-orang yang seperti itu orang-orang yang
tidak mempunyai lingkungan sosial yang baik. Artinya dia jarang bergaul dengan bergaul dengan banyak orang. Ya, kalau Ibu pelajari. Jadi soliter tahu ya, soliter ya. Hidup dengan dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari digital disruption. Jadi digital ini mempunyai disruption-nya itu bukan ke ekonomi saja, tapi ke kepribadian, sikap, gitu ya. Kenapa membentuk seperti itu? Ya, karena dari awal saja kita membuka handphone gitu ya, menyalakan, itu kan loading tuh. Itu aja sudah membuat kita kesel. Aduh, kok loading terus gitu ya. Itu sudah menaikkan tensi kita. Membuka komputer loading terus, mengakses apa loading terus. Itu sudah menaikkan tensi yang akhirnya kita punya sikap-sikap yang tidak sabaran. Nah, itu akhirnya merembet-rembet gitu. Jadi Ibu lihat disruption sikap itu ya di digital ini adalah ketidaksabaran atau cepat menaikkan tensi. Nah, makanya hati-hati nih. Tadi yang tanya siapa ya? Rizal ya? Rizal. Nah, Rizal, kamu bisa deteksi tuh orang-orang yang begitu ditanya itu langsung dalam bahasa bahasa anak muda sekarang nyolot ya, jawabnya nyolot gitu ya. Itu dia tidak bisa mengelola emosinya. Ini kelemahannya ya. Kelemahan kita yang sering berhadapan dengan digital. Ya. Ya, Ibu ikut pelatihan ya, ikut pelatihan di awal-awal dulu, ikut pelatihan bagaimana sikap ini membentuk, digital ini membentuk sikap kita yang emosional, sikap kita yang tidak sabaran, sikap kita yang sensitif gitu ya. Nah, jadi untuk kelas ini ya, kan kebetulan pertanyaan seperti itu dan Ibu pernah dapat pelatihan bagaimana mengelola emosi dengan kondisi digital ini. Nah, satu-satunya jalan ya kalian harus lebih banyak bersosialisasi secara, kalau mungkin sekarang pandemi ya, kalau dulu Ibu disarankan ya akhirnya harus lebih banyak bersosialisasi, silaturahmi dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman, ataupun misalnya kalau Ibu sering dulu ke pasar gitu ya, berinteraksi dengan pedagang-pedagang di pasar. Aneh kan ya, lucu gitu. Kenapa? Karena akhirnya akrab. Misalnya Ibu punya langganan gitu ya, langganan tukang sayurnya apa? Jualan sayurnya jualan sayur mas-mas gitu ya, jualan sayur. Ada wortel, ada pokoknya sayur-sayuran mentah itu. Mas kok kurus saiki gitu ya, pakai bahasa Jawa kan ya. Mas kok kurus sekarang gitu ya. Mas kok ganteng sekarang gitu. Jadi interaksi gitu. Loh Bu, kok nggak beli kentangnya, kok beli kentangnya sekarang sedikit. Nah, itu jadi interaksi itu yang membangun emosi kita lebih sabar, lebih ini gitu. Ibu, karena kita saling belajar, emosi itu terbangun pada saat kita belajar, kita emosi itu terbangun dan kita belajar pada saat kita berinteraksi secara komunikasi tadi. Ke pasar itu salah satu cara untuk membangun emosi kita gitu ya, belajar membangun emosi. Mungkin bukan ke pasar aja, misalnya ke bengkel atau ke terminal gitu ya, atau ke pokoknya tempat area umum yang kita bisa mengamati perilaku orang gitu ya. Tapi sekarang kan masa pandemi ya, jadi ini memang ada loss waktu ya untuk kalian membangun emosi tadi ya. Nah, seperti itu. Etika itu juga ya, melatih integritas, melatih etika. Itu kita belajar dari mereka yang ya ini ya, dari berbagai, ada yang hidupnya nggak teratur, ada yang tukang ojek, ada yang tukang jambret, ada yang tukang mabuk. Itu ya ibu hidup beberapa tahun di terminal, artinya bukan hidup terus di terminal, enggak, tapi keseharian Ibu di terminal, pagi di terminal nongkrong.
nongkrongnya bukan ini mau kerja ya, waktu itu mau kerja, ibu nunggu bis kan, mau nggak mau ibu jadi mengamati kan. Nah, di Pulau Gadung dulu masih ada Pulau Gadung ya. Pulau Gadung. Terus apa namanya, malam ya, pulang kantor jam 5, tapi sampai terminal Pulau Gadung, ibu kan di Kelapa Gading ya, terminal Pulau Gadung itu jam 7, jam 8, kadang kalau macet baru jam 9. Akhirnya ibu lihat, oh ternyata jam 9 malam tuh ada yang masih ngobrol ini, ada yang ini gitu. Sampai ibu punya langganan ojek, sampai ini. Ibu juga heran ya, setiap misalnya ibu di suatu kota gitu, tinggal seminggu atau ini, ibu misalnya ke pasar atau ke toko atau kemana, itu pasti begitu ini ibu kembali lagi misalnya atau jajan bakso gitu ya, terus nasi goreng atau apa gitu di pinggir jalan gitu, terus Bu, nasi goreng ya nggak pedes ya, ini ya, kok udah hafal gitu langsung gitu ya. Oh, so akrab juga nih yang jual. Enggak, tapi memang kadang ibu suka bercandain gitu kalau mau pesan, Mas, gorengnya jangan lama-lama, itu nasinya gosong. Oh, saya gitu. Oh, ibu kan ini saya udah biasa gini-gini. Gitu kadang ibu apa istilahnya membuat suasana tidak tegang gitu ya. Tidak, karena ibu suka melihat gitu ya, ada yang beli misalnya, Bang, itu dong, piringnya dong, itunya dong, minumnya dong. Nah, nanti kita lihat etiket bagaimana kita menghargai orang ya. Ada 3 kata yang selalu harus diucapkan. Itu etiket menghargai orang. Nanti kita, ibu ada bukan film dari YouTube juga sih. Nanti kita lihat itunya ya, apa namanya, cuplikannya gitu ya. Gitu ya. Jadi pesan ibu sih untuk itu kalian jangan terbawa. Bagaimana kalian jangan terbawa emosi orang lain? Ya kalian harus memperkuat emosi diri. Bagaimana cara memperkuat? Yaitu tadi seperti yang ibu sampaikan, membangun kompetensi dalam emosi kita, berinteraksilah dengan banyak orang yang ya kita lihat orang-orang itu berjuang loh gitu ya. Orang-orang itu berjuang di pasar itu. Lihat simbol-simbol yang udah tua. Jualannya apa sih? Jualannya itu loh, kerupuk kecil-kecil itu. Berapa ini? Sehari dapat 25.000 saja sudah bersyukur gitu ya. Wah, 25.000 itu jajannya anak ibu itu lebih itu. Dan kadang juga ibu kadang online gitu ya. Wah, udah online bisa 40.000 ya online jajan apa itu. Sate atau apa itu. Gitu ya. Jadi membangun emosinya jangan terbawa lah, jangan terbawa ya. Itu tadi pesan ibu sih, itu jangan terbawa. Kita harus mencerdaskan sendiri. Bagaimana caranya itu tadi? Sambil juga membaca lebih banyak gitu ya. Tapi membacanya bukan membaca di online ya, membaca buku. Sekarang buku-buku juga banyak yang bagus. Novel-novel juga banyak yang bagus ya. Itu. Ya. Oke. Ini memang lebih banyak sambil cerita ya. Sambil cerita karena sebenarnya bukan teori, bukan hanya teori tapi juga sekalian implementasinya seperti apa sih gitu ya, etika ini ya. Jadi nanti kalau ini etika, begitu kalian ditanya, wah jawabnya etika adalah ini, tapi begitu di lift ada orang tua, kita langsung masuk, orang tuanya dibiarin di luar gitu ya. Ya, membukakan pintu buat orang tua. Ini yang para lelaki nih ya, para lelaki nih. Kalau kalian mau disebut gentle nih, mau disebut gentle ya. Bukan apa-apa ayah ibu kan dulu didikan Belanda ya, karena memang dulu ini Belanda ya. Itu pakai pakaian rapi, pakai gesper, bawa sapu tangan, pakai sepatunya kinclong, rambutnya pakai itu gitu ya. Terus kalau bukakan ibunya ibu gitu ya, itu pada saat di kendaraan umum itu pasti dibukakan pintu, suruh masuk dulu, baru nanti ini
baru nanti misalnya di taksi gitu ya, itu dibukakan pintu dulu, duduk dulu, ditutup lagi, terus pergi ke pintu yang lain baru masuk gitu. Itu gentle tuh. Ya bukan hanya dikasih mawar aja, enggak, tapi hal-hal seperti itu ya. Itu gentle ya. Nah, Mira mudah-mudahan nanti dapat jodoh gentle ya. Itu menghargai ya, bukan berarti kita itu perempuan itu disanjung, enggak, itu sikap-sikap seperti itu tuh yang apa istilahnya ya, menghargai wanita ya, istilahnya menghargai wanita gitu. Nah, walaupun sekarang kondisinya mandiri, kadang ibu naik genteng tuh ya buat beresin itu genteng, apa ini lampu ya, naik ke teras atas tuh buat masang lampu, ganti lampu, karena kan kita harus mandiri juga nih ya. Gender itu akhirnya tidak kenal laki atau perempuan, jadi semua dikerjakan. Bengkel, ibu ke bengkel juga gitu, sama aja. Ya, gimana? Ada tanggapan? Terima kasih, Bu. Rizal, gitu ya, Rizal ya. Jadi kamu sekarang agak tersenyum sedikit dong, jangan terlalu tegang itu wajahmu ya. Oke, baik. Oke, jadi kemarin materinya ada yang mau ditanyakan lagi, baik materi maupun apa namanya implementasinya ya, seperti tadi Yasmin, Bu. Saya udah tahu, Bu, hari abu-abu di kantor itu bakal gini. Ya, Ibu memang 20-an ya, 20-an tahun. Makanya orang bekerja itu adalah harapannya selamat sampai pensiun. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapin ya. Yang bisa kita ini adalah kita menyikapi semuanya secara, ada yang bisa secara profesional, artinya kita punya atasan yang bisa membimbing. Secara hati nurani kita punya agama yang menuntun gitu ya. Terus juga kita punya keterampilan karena kita sudah lama bekerja gitu. Jadi tahu itu secara perasaan langsung, ini nggak boleh, itu boleh, itu nggak boleh gitu. Dan juga kita bisa mengungkapkan ketidaksetujuan kita atas suatu sikap juga. Tapi caranya yaitu tadi, kita harus mempertebal etika kita, memperdalam etiket gitu ya. Itu banyak keluhan ya. Jadi bukan apa-apa, Ibu, banyak keluhan di kantor pusat DJP itu. Liftnya itu ada 448 ya. Nah, itu ada masa-masa dapat keluhan bahwa ini nih lulusan PKN stan ya. Lulusan ini ada direktur masuk aja nggak menyapa. Gitu. Ya. Dulu ada apa namanya? Angkutan bis ya, bis pegawai gitu. Itu juga sama. Tiba-tiba duduk di depan. Padahal itu nanti ada kepala bagian, ada ini ya, kalau kita masih muda ya nggak apa-apa lah duduk di belakang ya gitu ya. Biarkan yang senior itu, bukan kita berarti ingin dihormati, enggak, tapi menghargai gitu ya, menghargai selaku ya, namanya senior. Mungkin kalau di bis jalannya sudah agak, kalau misalnya ayo mau berhenti gitu kan, dari jauh harus sudah jalan gitu ya, seperti itulah. Tapi yang pasti di lift itu udah nggak tahu siapa, nggak disapa. Ya kita kalau nggak kenal ya kita menyapa. Tuh ya. Nanti ada tayangan di mana kita bagaimana cara kita menyapa, kapan kita menyapa seseorang yang tidak dikenal. Gitu. Mudah-mudahan bisa ditayangkan di sini ya, dari YouTube soalnya ya. Oke. Kalau gitu sambil materi di ini materi dulu. Oh ya, Ibu harus ambil ini ya. Ini ada yang terlempar dari Zoom ya? Siapa ya? Terlempar. Ada yang berhalangan secara ini ya. Sebentar, Ibu ambil sudah. Print screen, mana print screen? Sebentar.
Bentar ya, Ibu print screen dulu ya. Untuk melengkapi Oke, sebentar. Oke, masih banyak yang belum bisa ini ya. Belum absen. Oh, tinggal sedikit Putri, belum. Rafahmi, Ananda, Rizky, sama Adi. Oke, Ibu share tayangan sekilas saja, Ibu mungkin nggak panjang lebar menayangkan. Share screen ya. Pertama konsep dulu ya, konsep. Oh, nggak mau dia. Bentar. Konsep etika